Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan bahasa Indonesia dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Mari simaklah video pembelajaran hari ini dengan baik ya. KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Ide pokok. Nah, anak-anak ibu, setelah mendengar kata ide pokok, kira-kira apa yang ada di pikiran anak-anak ibu? Masih ingatkah anak-anak ibu dengan materi ide pokok pada pelajaran kelas 4 yang lalu? Ya, benar. Ide pokok merupakan gagasan utama. Nah, gagasan utama ini biasanya kita temukan pada sebuah teks. Baik itu teks tertulis seperti buku teks maupun karya tulis lainnya seperti novel. Tidak hanya itu, ide pokok atau gagasan utama terdapat juga pada percakapan lisan. Ide pokok. Anak-anak ibu, ide pokok itu sama seperti gagasan utama atau nama lainnya juga gagasan pokok. Ada juga yang mengatakan pikiran utama ataupun pokok pikiran. Semuanya sama. Ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok merupakan dasar pengembangan sebuah paragraf. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat pengembang, disebut juga kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung ide pokok sebuah paragraf. Di dalam paragraf hanya ada satu kalimat utama. Kalimat-kalimat lainnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menguraikan, menjelaskan, dan memerinci kalimat utama. Nah, anak-anak ibu, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama dibagi menjadi 3. Yang pertama, disebut paragraf deduktif apabila kalimat utama berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif apabila kalimat utama berada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, paragraf campuran apabila kalimat utama berada di awal paragraf, kemudian dipertegas di akhir paragraf. Langkah-langkah menemukan ide pokok suatu paragraf. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan seksama. Lalu, memperhatikan setiap kalimat yang ada dalam paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat yang mengandung pernyataan yang lebih umum. Kemudian, rumuskan ide pokok dari kalimat tersebut. Nah, anak-anak ibu, mari perhatikan teks berikut. Ada sebuah teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Kita akan menemukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, ingat, langkah-langkah untuk menemukan ide pokok sebuah paragraf, kita harus membaca teks lebih dahulu. Membaca teks dengan seksama, kemudian memperhatikan kalimat demi kalimat yang ada pada setiap paragraf. Lalu apalagi selanjutnya langkahnya, Nak? Ya, kita menemukan kalimat yang bersifat umum pada setiap paragraf. Nah, setelah kita menemukannya, kemudian kita menarik atau menentukan apa ide pokok pada setiap paragraf. Untuk paragraf yang pertama, Ibu akan bacakan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, setelah kita perhatikan kalimat demi kalimat, maka kalimat yang bersifat umum ada di awal paragraf. Ya, benar anak-anak ibu, ada di awal paragraf. Nah, jika sebuah paragraf kalimat utamanya di awal paragraf, maka jenis paragraf tersebut berdasarkan letak kalimat utamanya adalah ya, paragraf deduktif. Nah, maka untuk ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, sama seperti kalimat utamanya. Bagaimana untuk kalimat setelahnya atau kalimat kedua dan ketiga? Nah, kalimat kedua dan ketiga itu disebut kalimat pengembang ya, yang secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup dijelaskan pada kalimat pengembang. Bagaimana dengan ide pokok untuk paragraf kedua? Kira-kira anak-anak ibu bisa tidak ya menemukannya? Nah, mari kita baca. Untuk paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, kira-kira kalimat yang bersifat umum itu yang mana ya, Nak? Ya, kalimat pertama yang ada di awal paragraf. Maka, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, kalimat setelahnya itu merupakan kalimat pengembang. Untuk paragraf nomor 3 atau paragraf yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, kira-kira kalimat utamanya ada di mana? Ya, kalimat utamanya ada di awal paragraf, tetapi juga di akhir ya. Dijelaskan juga bahwa antara otot dan tulang atau tulang dan otot itu sama-sama memiliki kesamaan antara organ gerak manusia dan hewan pada tulang dan otot. Jadi kalimat maksud ibu, jadi paragraf ketiga ini merupakan jenis paragraf campuran ya. Maka ide pokoknya organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Selanjutnya untuk paragraf yang keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, semakin bisa ya Nak? Maka ide pokok untuk paragraf yang keempat adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Anak-anak ibu hebat. Nah, bagaimana dengan paragraf yang kelima? Mari kita baca. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Maka, kita dapat simpulkan bahwa paragraf 5 ide pokoknya adalah mengenai otot yang merupakan alat gerak aktif.
Sudah bisa ya? Seringlah berlatih di rumah untuk dapat menemukan ide pokok lebih baik lagi. Langkah-langkah menyusun teks singkat. Yang pertama, kita harus lebih dahulu menentukan tema. Kemudian, menentukan beberapa ide pokok yang sesuai dengan tema tersebut. Langkah ketiga, mengembangkan masing-masing ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ingat, satu ide pokok untuk satu buah paragraf. Yang keempat, perhatikan pemilihan kosakata dan ejaan. Kemudian, bacalah kembali teks dan periksa kesinambungan antar paragraf dalam teks tersebut. Demikianlah pembelajaran hari ini. Anak-anak Ibu, untuk tugas pengetahuan, anak-anak Ibu dapat mengerjakan soal berikut. Yang pertama, jelaskan apa itu ide pokok. Soal kedua, tuliskan nama lain dari ide pokok minimal 3. Kemudian soal nomor 3, jelaskan pembagian jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Dan soal yang terakhir, bagaimana langkah-langkah menemukan ide pokok pada sebuah paragraf? Tulis dengan rapi soal dan juga jawaban di buku tugasmu. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran hari ini. Anak-anak Ibu tetap semangat ya belajarnya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.